Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bunda kan bajunya masih tetap ya, sudah menerangkan pola-pola. Nah, ya semoga yang menonton channel Bunda tidak bosan-bosan ya. Ini ya yang nonton channel Bunda tidak bosan-bosan ya. Pokoknya pada sehat semua ya. Strong, semangat ya, menjadi wanita mandiri multi talenta. Meskipun kita wanita harus ada semangat untuk punya ilmu. Bunda kan ini mau menerangkan tentang pengalaman hidup Bunda dari muda mencari ilmu. Alhamdulillah sampai masa tua hidup tidak susah ya. Bun, gimana supaya menjadi sukses itu gimana Bun? Yuk, pengalaman Bunda ya dari mulai gadis. Bunda sudah ada bakat-bakat berbisnis. Karena Bunda tidak mencapai sampai lulus SMA ya. Bunda berpikir aku tidak lulus SMA. Sedangkan kalau tidak lulus SMA bisa nyari uang dari mana? Ngantor nggak bisa. Jalan satu-satunya Bunda suka buka-buka ini ya. Iklan di koran zaman dulu, masih pikiran rakyat. Bunda biasa ada iklan, oh ini kursus ini, oh ini kursus ini. Pertama-tama kalau jahit Bunda sudah bisa itu dari mulai kelas 2 SMP, kursus ya, kursus biar kita tahu pola. Makanya Bunda mengajarkan di sini tahu pola dasar ya, tahu pola dasar wanita dan pola dasar laki-laki, karena Bunda kursus nyata. Jadi tidak mengajarkan cara otodidak. Kalau cara otodidak kan kita nggak ngerti mana pola wanita ya, mana pola laki-laki ya. Nanti dulu bentar. Jadi taunya aku pakai pola ini, nggak tahu yang diajarkan ke wanita itu pola cara laki-laki. Kalau Bunda kan kursus nyata, diajarkan pola wanita dan cara laki-laki. Makanya hayo Bunda mengajarkan wanita, untuk wanita ikuti YouTube Herawati Ripandi. Yang laki-laki juga boleh yang belum ngerti pola wanita ya, biar nanti mengajarkan pas di grup itu pola wanita yang benar, yang tidak berkiblat sama laki-laki. Karena kasihan, wanita kan badannya beda dengan laki-laki ya. Nah, Bunda kadang-kadang kan di grup, Bunda aku ingin sukses seperti Bunda, pinter jahit. Kan aku sekarang suka posting-posting dengan keluarga, buka bersama di hotel, ngefoto ada ya, di situ lihat keseharian Bunda masak, memasak. Kemarin Bunda berbuka bersama dengan anak-anakku 5-nya komplit sama cucu. Kebetulan karena suami mereka pada ada kesibukan bisnis ya, jadi ada yang nggak ikut suaminya ya. Hanya yang penting Bunda kumpul anak-anak semua, alhamdulillah. Biasanya ada kumpul yang 4, yang 1 tidak bisa karena anakku nomor pertama jauh di luar Bandung ya. Yang 4 masih ngumpul di Bandung. Kebetulan kemarin kan dia hari raya bulan puasa, jadi sering munggah ke Bandung. Ini kumpul keluarga. Kalau suaminya lagi keluar kota, dia ngumpul di Bandung. Nah, jadi kiat-kiat sukses itu, kita itu punya ilmu. Bunda dari SMP sudah ada ilmu belajar jahit menjahit. Disimpan dulu Bunda. Nah, jadi pas masih baru belajar Bunda ya, udah keluar SMP jahit dasar terampil mah enggak langsung wow,
peterima jahitan, pintar belajar dulu jahit. Yang punya sendiri, yang punya saudara. Sudah kita menguasai pengalaman jahit ini, baru kita menerima jahitan. Bunda lama. Yang paling duluan itu Bunda itu jahit di pending dulu. Bunda kursus sesudah awal nikah tuh kursus salon. Nah, yang pertama Bunda langsung dipraktekkan tuh salon, karena salon nggak begitu rumit dengan jahit. Jahit itu rumit. Jadi kalau menerima jahitan itu banyak banyak modelnya. Jadi kita harus menguasai pecah pola. Alhamdulillah Bunda dulu kursus jahit itu awal-awal tuh dari dasar pengukuran, pola dasar, cara memotong pola, baru nggak langsung praktek di kain. Bunda nggak langsung praktek di kain. Kalau di dunia nyata lama mau praktek di kain. Kalau Bunda sekarang 3 hari yang ikut privat ya dari YouTube, sudah banyak yang ikut privat online di WA, bayar 250.000 ya. Bunda ini yang 250.000 itu mau hari raya akan dibagikan kepada anak yatim, dupa, sekitar yang membutuhkan ya. Karena Bunda masa tua ini ingin berbagi, sudah tidak memikirkan uang untuk sendiri. Jadi jangan salah, membuka privat online uangnya akan dikasihkan mau hari raya. Biasa Bunda seminggu mau hari raya. Kemarin minimum 50 orang ya Bunda. 1 orang 50.000 beras 2,5 kilo dengan ada super mie ya. Alhamdulillah kurang lebih Bunda ya sekitar, kalau persiapan Bunda ya 5 juta sesuai dengan Bunda nyimpen. Itu dari mana Bunda banyak uangnya? Bunda itu paling hemat tuh menabung. Biasanya udah lagi muda menabung untuk keperluan keluarga, tapi sekarang anak-anak alhamdulillah sukses. Jadi Bunda menabung itu untuk dibagikan tiap hari raya. Tiap bulan Jumat barokah, pagi-pagi yang ngambil sampah kasih untuk sarapan. Ada yang lewat, ada yang membutuhkan. Alhamdulillah. Makanya hidup tuh barokah. Dengan tidak mencari uang, Bunda sekarang sudah pensiun, tidak menjahit lagi, tidak merias lagi. Suami pensiun dari PT KA ya. Ini Bunda ini di rumah di PT KA ya. Besok itu ke Kagok besok ada tamu. Alhamdulillah ya Bunda bisa ini tuh ada kehalangan, ada tamu. Lagi Kagok punya lagi konten ya. Jadi ini apa tuh, jadi lupa lagi ada. Jadi kita itu nggak langsung sukses. Bunda juga perjalanan hidup ya banyak ya dari mulai kursus persiapan aja, kursus ini ya, kursus jahit SMP Bunda pending, lalu kursus salon baru sesudah kan 3 bulan ujian negara ya. Kalau salon sambil di rumah buka, alhamdulillah potong rambut ya. Mulainya udah dari situ dulu. Kesuksesan itu dari mulai buka salon, dari mulai ngontrak, pindah rumah ya, ngontrak pindah rumah. Nah yang terakhir Bunda alhamdulillah baru punya anak 2 mungkin ya, kebeli rumah. Kesuksesan Bunda tuh dari awal membantu suami ya, perekonomian suami dari mulai buka salon. Kalau jahit masih depending ya, belum, masih latihan, karena kalau jahit harus kita banyak latihan dulu. Bunda nggak berani terima jahitan, harus yang saudara dulu, yang teman-teman dulu ya. Nah
yang mulai mau buka usaha itu dari mulai salon Bunda, dari mulai anak pertama kursus salon, punya anak kedua buka salon ya, punya anak tiga, Bunda alhamdulillah kebeli rumah kalau di Bandung mungkin tahu ya, belakang Persib. Alhamdulillah milik ya, pas pinggir jalan, ya belakang Dokter Purba, mungkin dulu terkenal di Bandung ya, di kaca piring Dokter Purba. Emang rumahnya sih kecil ya, sekamar, tapi Bunda nggak mikir. Jadi kita dalam berbisnis itu jangan mikir rumah kecil ini. Bunda mikirnya ini pinggir jalan, kalau aku buka salon kelewatan beberapa kampung ya. Nah, alhamdulillah dengan karena hidup itu harus diminit, Bunda selalu menabung. Kesusahan hidup itu dibarengi dengan dibarengi dengan minit keluarga kehidupan. Nah, dari mulai nikah Bunda ya, mulai nikah dari gaji suami, meskipun Bunda masih on ya, belanja sisanya Bunda tabungkan. Awal nikah belum dapat uang, Bunda nabung, ikut ikut arisan ceritanya 50.000 dulu sama dengan masih emas, Bunda berapa ya, emas 4.000 10 gram emas, mungkin sekarang 6 juta sebulan arisan. Pas dapat Bunda awal nikah tuh beli motor, kalau sekarang mah Vespa. Vespa berapa ya, kalau dulu mah apa ya, sen gitu ya, nggak ngerti, kayak Vespa aja karena suami sukai. Alhamdulillah baru punya anak satu sudah punya motor ya. Nah, sesudah dari salon kan sedikit alhamdulillah pindah, ngumpulin uang dari gaji suami, dari kita pendapatan salon, ditawarin ada rumah katanya di sana dekat bibinya suaminya di belakang Persib. Ada dua pilihan, yang satu pinggir jalan, yang satu rada ke dalam, tapi enggak pinggir jalan itu ya, masuk gang. Tapi harganya sama, itu lebih bagus sebenarnya yang ini ya. Bunda suka gatal hidung. Nah, karena pagi-pagi suka alergi hidung. Nah, udah gitu Bunda pilih ini. Yang ini aja. Dulu harga rumahnya 3,5 juta kalau pinggir jalan. Kebetulan Bunda dulu kan waktu nikah dikasih perhiasan sama momiku ya, modal. Kata momiku kalau ini modal dari mami dikasih dijual kalau beli rumah. Sebagian Bunda ngumpulin di perhiasan nih. Sangat penting ngumpulin ini ya untuk bekal hidup. Karena ini kalau 4 tahun 5 tahun bisa ngelipet. Kenapa Bunda sukses kebeli karena simpanan menyimpan itu di emas perhiasan kalau zaman dulu ya. Kalau sekarang di emas antam, emas UBS ya. Jangan lupa Ibu untuk emak-emak ya. Nah, nanti. Nah, sesudah itu Bunda beli rumah ceritanya. 3,5 juta ditawar jadi 3 juta gitu ya. Itu waktu beli rumah itu Bunda tuh emas tuh pokoknya pindah ke situ emas emas tuh masih 10.000. 10.000 berarti kalau 10 gram 100.000. 100 gram berarti 1 juta. Nah, rumah itu 3 juta berarti 300 gram. Kalau sekarang kan 300 gram kali 700 ya, emas perhiasan. 7 kali 3, 7 kali 300 berarti 210 juta. Bunda sudah punya uang. Padahal suami kan pegawai negeri waktu itu awal nikah, pegawai negeri ya. Biasa gaji mungkin tahu ya, pegawai negeri. Cuman kalau suami Bunda kan ada uang rumah, ada uang jalan ya. Jadi Bunda kalau dapat uang rumah 6 bulan sekali dikumpulin, dibeli perhiasan. Jadi apik ditata hidup itu ya, menabung. Kesuksesan hidup itu jangan lupa pada menabung.
Nah, Buna udah pindah ceritanya ke kaca piring, beli rumah yang 3 juta. Kalau sekarang 210 juta, karena 3 kali 700 sekarang ya emas. Oh, si Buna hafal. Kenapa Buna hafal emas? Karena Buna sampai sekarang anak-anak disuruh nabung di emas, jadi hafal. Emas antam hafal, emas perhiasan hafal ya. Kalau dulu kan Buna, tapi ada sisa-sisa dulu Buna ini perhiasan, lihat tuh pada gede-gede ya. Ini sisa-sisa Bunda kalau nyimpan di perhiasan, tapi udah dijual. Ceritanya Bunda dijual semua sampai habis, cincin nikah juga habis, beli itu rumah. Biarin habis, tapi kan kita mengoda dengan punya rumah. Bunda ada pikiran punya udah ada sebelumnya buka salon. Bunda buka salon, alhamdulillah tiap hari yang dipotong tuh 1.000 dulu. Belanja aja dulu sehari 1.000 ya, kalau sekarang kan 50.000 potong rambut. Sekarang kan potong rambut 20.000 ya. Barusan juga ada tetangga yang mau udah langganan sama Bunda, tapi Bunda lagi konten, kagoknya besok aja gitu. Nah, ceritanya banyak yang potong rambut. Lama-lama ada yang mau rias pengantin. Sedangkan kan Bunda masih belajar make up dulu ya sama salon, belum rias pengantin. Neng bisa ngerias pengantin tidak? Kata ya tetangga itu. Tapi Bunda udah ada dasar mika. Oh bisa Ibu, ini kebetulan mamiku kan perias pengantin, beli bunganya. Mamiku yang masang bunga melatinya ya, dibantu Bunda yang make upnya. Alhamdulillah dari mulai dirias pengantin banyak yang mau dirias ya. Bunda baru kursus. Nah, kita harus kursus, jangan biar tahu umumnya rias pengantin itu gimana, biar kita nggak melenceng dari kriteria. Kalau kita kursus itu jadi tahu kriteria, kayak kursus kayak kursus jahit, kriteria pola wanita, kriteria pola laki-laki. Dan kita itu meskipun Bunda sebenarnya ini kayak bikin pola nih, Bunda disatukan karena Bunda sudah tahu kriteria depan dan belakang, memudahkan disatukan, bukan mengarang. Hanya punya pikiran untuk memberi supaya yang menonton channel Bunda mengerti membuat pola. Sebenarnya kalau pola itu tadinya Bunda belajar tuh misah belakang dan depan. Hanya Bunda berpikir supaya murid itu mengerti ya disatukan. Sekarang sudah banyak yang disatu-satukan ya, karena pola depan sama belakang segaris. Kenapa enggak disatukan untuk mengajarkan sama tidak melenceng dari aturan ya? Nah, sama itu Bunda kebiasaan. Jadi kalau disatukan dibuka jadi 2 pola ya. Jadi nah, kalau disatukan dibuka jadi ini pola belakang, jadi 2 pola seperti gitu ya. Tuh, kalau bikin lengan juga Bunda tuh disatukan jadi lengan ya. Nah sesudah itu Bunda maju dan baju baru kursus pengantin. Alhamdulillah yang ngarias banyak. Nggak begitu lama Bunda kebeli mobil. Hidup kan sukses. Kalau kita hidup dari sini kebeli ini itu kesuksesan, mulai kesuksesan ya. Kalau tetap aja gini nggak ada maju-maju, karena dibarengi dengan ilmu dan kita mikir ini kalau tempat di sini bisnis itu akan jalan. Tempat juga mempengaruhi ya. Lagi promosi juga mempengaruhi hidup. Dalam bisnis itu promosi jangan lupa. Kalau dulu Bunda kan masih di pikiran rakyat, sebulan 2 kali. Alhamdulillah yang rias dari mana-mana ya. Bunda dikenal dengan Hani Salon. Anakku yang paling gede kan Hani, jadi dikenal Mama Hani. Ngerias tuh dikenal. Tapi Bunda masih daerah ini, nggak ke pulau ya. Daerah Bandung paling Garut, Tasik ya. Nah, sesudah ngerias pengantin, alhamdulillah banyak kita jadi nambah perekonomian, cepat ke keluarga, membantu suami ya. Nggak lama kebeli mobil.
sama dengan harga rumah ya. Sekitar berapa tahun lah Bunda kan masuk ke situ tuh, anak yang kecil anak Hani itu paling gede TK, baru masuk SD kebeli mobil ya. Alhamdulillah belum lama beli mobil yang harga 3 juta. Kalau zaman harga 3 juta dulu bagus, mobil Suzuki. Wah, itu bekas dokter. Harga 3 juta mobil Suzuki sama dengan tetangga mobil sedan, dia mau nawarin kan ke Bunda sedan 3 juta karena suami pengen yang gede karena kita punya anaknya 5, sudah 5 anak, sudah 5 baru udah kebeli rumah, anak-anak kecil tuh udah kebeli rumah, mobil, anak tuh ada yang SD, anakku udah kebeli mobil teh Hani kelas SD kelas 1, yang kedua SD kelas 2, yang adiknya kelas 1, yang ini TK. Jadi masih TK dan SD udah kebeli mobil, udah kebeli rumah. Dengan kita punya ilmu ya membantu suami. Suami juga kerja, mempunyai pemeriksa kas suami ya. Jadi jabatan juga ya. Jadi udah suami banyak uang, kita bantu, alhamdulillah cepet ya ekonomi itu, kembali rumah, mobil ya. Nah, sesudah ngerias, tapi Bunda juga enggak satu ya dalam perjalanan hidup itu suami. Jadi karena otak Bunda bisnis nih otak tuh selalu duit dan duit. Bunda tuh lagi muda, kalau sekarang Bunda nggak duit, berbagi ilmu ya. Kalau zaman dulu muda itu otak tuh berputar tuh duit, apa yang menjadi duit. Nah, suami dipindah ke Solo ceritanya. Aku tanya ke suami, Pak, ini kan di Solo itu dekat ke pasar, yang suka jualan batik, karena dekat, suka meriksa ke kan pemeriksa ya, suami ke stasiun keuangannya, suka lewat kan ya, gini aja. Nanti beli ya baju batik yang bagus-bagus ada ya, jadi bukan untuk baju tidur aja, bisa dipakai ke kantor batiknya. Kebetulan beli bagus-bagus modelnya, sampai tetangga yang di bank itu teman-temannya pada nitip beli, kan dia pakai bagus itu batiknya, kan tiap hari Jumat apa ya pakai batik, jadi laku. Terus suami ke sini, Pak, kan di sini suka ada batik-batik Pekalongan. Dia kan suka meriksa ke Pekalongan. Ada banyak, beli 10. Kenapa aku beli 10? Karena aku diarisankan dalam pikiran, karena tetangga-tetangga langsung datang barang, aku nggak malu datang ke tetangga, ini aku punya batik nih, arisan 3 bulan. Oh, laku, alhamdulillah. Jadi sambil buka salon, ngerias pengantin, tetap bisnis nih. Otak tuh bisnis apa aja dijual, yang penting jangan jual harga diri. Mungkin suami mah tidak tahu, udah kerja ya, aku segala dijual. Taunya suami aku salon aja, padahal di belakang suami aku tuh ada MLL ikutan, ada MLM make up, dulu mah make up apa ya dikenal dulu ya, yang di Jalan Riau ikutan nawarin make up lipstick kan di salon ya. Alhamdulillah ngeriditin karena aku ada turunan dari Tasik. Tasik Cibodas, DA Haji Bahrudin Secamanggala. Nah, ini buyutnya Secamanggala ya, yang saudara-saudara Jakarta, Tasik, Banjar ya, karena dari keluarga Secamanggala tersebar sampai ke Jakarta ya, sampai ke luar negeri Amerika. Nah, jadi dari meskipun buka salon, meskipun sudah ngerias pengantin, ngeriditin. Dari mulai elektronik sampai dipercayain dia ada yang di King ya. Kok boleh aku karena kurang modal. Boleh aku karena meningkat dari baju-baju ke radio elektronik ini boleh sana Bu.
Alhamdulillah lancar ya pertama gini. Lama-lama biasa ada ketipu Bunda. Jadi nama seorang ternyata beberapa nama seorang istri polisi di dekat di sini Andir ya. Dia nih yang menipu istri polisi dari ngambil namanya seorang 10 orang ternyata dia nggak bayar. Tah dari gitu Bunda alhamdulillah tapi masih kebayar ke si engkau ya karena baju-baju dari yang lain ada yang benar. Jadi banyak yang enggak benernya sudah ngalamin Bunda tapi enggak sampai bangkrut ya karena dari gitu kita kan usaha dari sini-sini tetap kita nutup karena hutang itu harus dibayar. Nah, jangan lupa yang punya utang ingat ya kalau punya dibayar, jangan udah punya hutang udah punya nggak ingat ya karena hutang itu memberatkan rezeki kita. Bunda mah semua bayar biar rugi. Tapi alhamdulillah karena dari bisnis itu kalau yang tidak menguntungkan sudah tidak diteruskan. Kita fokus pada karena Bunda dulu tidak fokus otaknya bisnis ini jadi tidak fokus ke sininya. Bunda fokus ke salon rias pengantin. Alhamdulillah sesudah kebeli mobil ya kita pindah ke rumah ini tuh jangan salah ini perumahan PTKA tuh kita nebus sama dengan nebus perumahan tipe 45. Makanya kalau udah pensiun tuh pada ditebus ini. Kalau sekarang pasarannya kemarin ya 150, kalau mungkin sekarang 250 juta ini ya pasarannya. Tapi ini sekarang lagi sengketa, ada yang ngaku-ngaku dari keluarga kaya raya dulu ya, tapi nggak apa-apa. Bunda serahkan aja sama Allah ya. Karena Bunda sudah punya rumah anak-anak. Alhamdulillah. Meskipun Bunda pergi dari ini, anak-anak sudah punya rumah ya. Sukses, alhamdulillah. Kesuksesan itu karena hidup kita diminin punya ilmu. Kenapa Bunda sekarang masa tua itu nggak susah, tidak mencari uang, suami pensiun, dicukup-cukup dari pensiun masih bisa nyimpen. Karena Bunda selalu nabung di emas. Dijual kemarin pas pandemi Bunda nabung di Antam di UBS ya pas anak pada bingung ini di kantor aku ini mestinya gini sepi mestinya ada ini pada untung nggak dikeluarin sebenarnya anakku masih terselamatkan yang megang gedung aduh sepi selama pandemi ya semuanya suka pada dengar curhat ngarobrol anak-anak aku kan sambil konten di kamar ya dengar anak-anak pada ngobrol kedengeran kata aku teh apa ngobrol-ngobrol hayo ngumpul nih mami punya emas batangan anakku 5 lagi emas 1 juta melonjak ya nih kasih 10 gram dijual 900 berapa pokoknya 10 juta kurang dari 10 gram hitung aja 5 anak hampir 50 juta untuk membantu anak-anak keadaan pandemi kemarin ya alhamdulillah orang lain banyak terpuruk malahan Bunda masih bisa menolong sekitar. Bunda mau hari raya ngumpul-ngumpul tadinya mau berkurban karena Bunda suka bergantian dengan anak-anak berkurban. Kebetulan kemarin mau kurban karena Bunda sebelumnya udah sapi Bunda sendiri anak-anak lagi kecil terus domba tiap tahun. Nah kemarin bergantian sama anak Bunda enggak. Nah, kemarin mau kurban lagi ternyata ada pandemi. Bunda nyimpen sebulan tuh 1 juta dari anakku ya si Sultan ada anak Bunda yang Sultan dikasih 1 juta sebulan Bunda simpen biasanya 1,5 juta karena suka ke luar negeri Bunda aku potong aja 1 juta ya mami kan suka pengen ke luar negeri ke Asia ya nah jadi 1 juta simpen di tabungan berarti tahun 12 juta ya alhamdulillah bisa dibagiin ke sekitar ke saudara ya alhamdulillah ya kesuksesan itu karena kita punya ilmu
menata biar sukses keadaan rumah tangga kita, menata hidup, banyak-banyak menabung. Bunda bisa awet sama suami, anak-anak sukses gimana, suami ya bisa setia. Kan banyaknya suami itu tidak setia, suka menyakiti istri, KDRT ke istrinya. Bunda suka ada curhat, meskipun suaminya ngerti agama, KDRT ke istrinya, tidak menghargai istrinya. Kadang-kadang sedih ya mendengar cerita-cerita mereka curhat. Alhamdulillah Bunda beruntung punya suami, meskipun tidak ajengan tapi dia menghargai istrinya, sayang anak istri ya. Nah kesininya jadi membuat kita ini sukses, tidak keganggu karena suami mendukung usaha kita ya. Anak-anak pada soleh, karena Bunda dibiasakan anak-anak tuh dari kecil tuh belajar soleh, nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak pernah ngelawan ke orang tua. Meskipun sekarang udah pada nikah ya, tetap menghargai orang tuanya, karena jangan sampai anak itu melawan sama orang tua, karena akan menghambat rezeki mereka. Jadi dibiasakan anak itu dari kecil jangan melawan ke orang tua sampai dewasa, sampai menikah ya. Alhamdulillah di masa tua ini Bunda, karena hidup di minit, banyak nabung, masih ada sisa tuh ini alhamdulillah tuh masih banyak Bunda ini dibagi, untuk dibagikan ke anak-anak ya, anak cucu. Karena ini Bunda sebenarnya ini udah habis pas beli rumah yang di kaca piring Bunda pertama, habis sampai cincin kawin, ngumpulin lagi. Beli mobil habis lagi dijual, ngumpulin lagi nebus rumah ini habis sampai dijual, karena banyak nabung, ngumpulin lagi buat udah ke beli rumah ini, beli mobil. Berarti kan alhamdulillah rezeki itu ada aja ya, kalau dikumpulin ada semiliarnya ya. Karena kan untuk rumah jual habis, untuk mobil habis, pindah ke sini nebus lagi habis, untuk beli mobil yang lebih bagus habis, untuk umroh plus dijual lagi habis, untuk menambah investasi rumah karena ini takut kita diusir, udah ada rumah sama anak-anak relawan habis, sampai ngumpulin kemarin kena pandemi. Alhamdulillah anak-anak 10 gram dikasih, terus kesininya kasih lagi 5 gram. Ada anak yang, "Mami aku mau ngambil mobil, uang muka berapa kamu perlu uang muka?" 25 juta. Sreng, jual emas. Alhamdulillah. Jadi hidup itu Bunda dari awal karena punya ilmu membantu perekonomian keluarga, alhamdulillah hidup itu nggak pernah down. Ada kita godanya bisnis, ada yang nggak benar, tapi karena dengan kekuatan kita, utang kita tuh harus ketutup. Berdoa sama Allah, ya Allah aku harus bisa menutup ini utang yang ketipu ini semua. Dulu Bunda ya, alhamdulillah. Jadi kita nggak boleh punya utang yang tidak dibayar karena menghambat rezeki ya. Banyaknya kan kalau utang itu suka disepelekan, nggak mau bayar ya. Untuk yang suka utang, kalau punya utang tuh bayar, karena akan menghambat rezeki kita ya. Nah alhamdulillah sekarang Bunda di masa tua ya, sudah pensiun, tidak menjahit banyak. Kalau ini contoh-contoh Bunda, ini baju-baju Bunda, ini sisa untuk contoh Bunda, karena yang sebagian udah Bunda jual ya, kebaya-kebaya. Karena sekarang Bunda juga nih bikin kebaya-kebaya untuk dijual ya, sambil diem. Kalau ada yang jual, kalau ini disewakan yang menikah. Tapi sekarang Bunda sudah tidak bikin, kecuali yang punya anak yang meneruskan rias pengantin ya. Jadi di masa tua ini Bunda tidak mencari uang. Suami pensiun dengan gaji, pensiun 4 juta alhamdulillah ya. Tapi bayar listrik ini cukup.
dengan pensiun segini tapi masih tetap bisa berbagi tiap bulan 10% dari gaji dibagikan untuk Jumat Barokah. Untuk tiap harinya ada yang ngambil sampah, yang lewat 10.000 untuk sarapan. Sarapan kan di sini nasi kuning ada yang 5.000, 6.000, tapi kita lebihin 10.000 seorang yang lewat. Tiap hari ada aja pagi yang lewat, kadang sodakoh pagi, sodakoh Jumat Barokah, pokoknya tiap hari keisi. Kalau mau hari raya baru Bunda ke saudara yang gak mampu, ke saudara juga, karena kita juga uangnya dari ngumpulin dari uang pensiun, jadi ke saudara juga yang tidak mampu, bukan yang mampu ya. Kalau bundanya sudah jadi sultan, uangnya sudah banyak, baru yang mampu nanti bunda kasih semua ya. Jadi dari kesuksesan itu, kesuksesan hidup dengan keluarga, suami, anak tuh, dari kita di keluarga itu bisa memanage hidup. Nanti memanage hidup, menabung, kesuksesan hidup yo. Punya ilmu, terus di perjalanan mulai kita membangun rumah tangga itu rajin-rajin menabung. Bunda gimana kalau nggak punya duit menabung? Seenggaknya punya duit ada 1.000 cek berapanya ya. Karena nggak punya duit mungkin kita tidak berilmu. Kalau yang berilmu rata-rata punya duit ya Bunda. Ini untuk mencontohkan yang berilmu. Kalau yang tidak berilmu pastinya susah. Ayo punya ilmu, ikhtiar apa aja. Punya ilmu masak, jualan masakan gampang sebenarnya jadi wanita itu. Di rumah jual nasi kuning di depan rumah, bala-bala apa ya Bunda mah mau jualan apa aja hayu, nggak gengsi ya. Sampai dulu awal nikah Bunda belum bisa apa-apa, aku mau jualan lotek, kata si suami nanti jadi bibi-bibi kata. Tapi alhamdulillah karena kursus Bunda jadi buka salon, rias pengantin, sukses, banyak nabung, kebeli rumah, kebeli mobil, pindah ke sini, beli mobil yang lebih bagus, bisa ke Mekah, bisa anak-anak anakku Sultan ngajak jalan-jalan ke Asia. Bunda hanya bekalnya aja persiapan. Anak-anakku 5, ada yang pertama punya wedding organizer, rias pengantin, kafe kuliner, jualan online, segala dijual. Anakku juga yang nomor 1 nurun ke aku, yang nomor 2 karena suaminya Sultan, dia jadi wakil direktur perusahaan suaminya, adiknya jadi direktur perusahaan suaminya. Yang nomor 4 PNS punya ini ya, pokoknya jabatan. Yang nomor 5 si bungsu manajer IT di sebuah perusahaan di Bandung terkenal ya, dan wakil direktur dipercaya. Alhamdulillah masa tua kita sehat, suami sehat, punya tabungan, bukan juta lagi tabungan, bukan puluhan juta lagi, ratusan juta, sampai bisa memberi ke anak-anak. Ratusan juta bukan dari nyimpen di uang Bunda mah. Ratusan juta itu dari nyimpen di emas antam, perhiasan, jadi berlipat. Bunda nabung aja nggak kerasa sejuta. Pas 4 tahun, 5 tahun yang tadinya 10 juta jadi 20 juta. Yang tadinya dihitung ini Bunda ada belinya sebenarnya 50 jutaan ini. Pas 4 tahun jadi 100 juta. Pas 5 kemarin 3 tahun sudah ngelipat. Yang pas naik emas antam 1 juta kan belinya Bunda 10 gram tuh 5,5 juta jadi 10 juta. Jadi ada penaikan. Jadi ngasih tahu itu kesuksesan hidup tuh ilmu di manage keluarga tuh biar keluarga tidak susah, di manage dengan banyak menabung. Dan banyak bersodakoh.
memanage hati. Buat apa kita ini, tapi hati kitanya dengki, pelit. Nah, sodako, banyak-banyak bersyukur. Dengan kesuksesan itu bersyukur, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Alhamdulillah di masa tua ini Bunda sudah dikasih anak-anak ya. Pokoknya mau beli ini didengar ini, mau ngambil ini mobil uang mukanya segini. Alhamdulillah bukan merepotkan anakku ya. Kita mah dari tabungan ini bisa menolong anak-anak. Meskipun sudah dikasihkan, tetap kita harus punya tabungan. Jangan dikasihkan semua, karena kita juga perlu sisa hidup, tidak merepotkan mereka. Kalau dikasihkan semua, kita sisa hidup susah. Di anak-anak sudah habis, di kita habis. Nah, jadi tetap Bunda punya simpenan. Dari suami gaji dibagiin sodako, alhamdulillah masih bisa nyimpan. Tabungan dari anakku dikasih, disimpan, nanti kembali lagi kepada mereka. Simpenan itu kadang-kadang nih sekarang mau hari raya dibagikan ke sekitar, ke anak yatim yang penghafal Al-Quran. Kalau Bunda ke anak yatim 200, ke saudara 200, ke sekitar yang 50 orang minimum uang 50.000, beras 2,5 kilo, dikasih minuman yang di botol itu apa, squash anakku, sama mie goreng ya. Alhamdulillah dari sudah beberapa tahun sesudah pensiun suami teh bukannya susah hidup, malah ada tetangga seberang lihat Bu Ripandi itu, padahal suaminya sudah pensiun tapi bisa jalan-jalan ke Asia, bisa umroh, plus kelihatannya bisa berbagi, katanya kayak yang sultan katanya. Alhamdulillah dengan banyak bersyukur, memanage hidup, memanage hati, banyak bersodakoh. Meskipun kita bukan sultan, tapi hidup kita melebihi sultan. Makan selalu yang sultan makan, kita tuh anak-anak ke hotel berbuka puasa. Kadang-kadang anak-anak Mami pengen ini karena giginya kalau udah tua kan, ini pengen daging Jepang Wagyu. Oh, aku dikirim sama ikan dori. Itu kan makanan orang kaya. Jadi yang makanan sultan-sultan tuh kita keluarga itu udah nyobain. Jangan salah ya, karena dengan banyak bersyukur hidup gitu melebihi sultan-sultan. Malahan mah yang kadang-kadang yang ada yang sultan ngirit, kita mah war hayu. Kita berbuka di hotel, kata anakku teh. Mami kemarin di hotel ini hitung hampir 150 seorang. Sedang aku suami, semua adik-adiknya dibawa, kakak-kakak dia yang bayarin karena dia sultan suaminya. Alhamdulillah, jadi kita ke bawah sultan. Ya begitulah ya kesuksesan Bunda ya, dari mulai mau nikah itu dengan ilmu jahit, lalu kursus salon, ujian negara, make up, rias pengantin, cepat punya rumah, mobil, kesini tambah mobil lebih bagus, lebih bagus, tambah baru dari showroom, bisa jalan-jalan ke Asia, bisa umroh, jalan-jalan ke Asia, tapi yang utama dulu ke Mekah dulu kita ya. Alhamdulillah dengan punya anak sultan, jadi kita dibawa jalan-jalan. Kan dulu nggak kebayangkan, menurut logika Bunda dulu, paling Bunda merasa kita kan kalau berdoa tuh disesuaikan. Kalau dulu ya pada anak-anak sekarang jangan ini, mama sok aja berdoa tuh. Kalau Bunda dulu kan disesuaikan dengan keadaan kita. Kadang-kadang ngobrol ke suami, Pak, kita maya naik pesawatnya mungkin hanya ke Mekah ya, karena tidak terbayangkan. Ternyata kata Allah tidak, kamu akan dibawa anakmu ke Asia, kamu akan ya emang itu ada bayangan mah ke umroh ya sudah. Malah niat yang umroh biasa
Allah angkat jadi umroh plus. Sampai Bunda simpenan habis, ada lagi bisa berbagi anak-anak ya. Jadi kesuksesan itu dalam keluarga kita memanage ya, memanage hati, memanage kehidupan, banyak-banyak menabung, bersodakoh, banyak bersyukur intinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.